Kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ali Nurdin, menanggapi positif putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos. Ali mengaku senang, karena itu menunjukkan bahwa tindakan KPU Kabupaten Tasikmalaya terkait rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dituduhkan pasangan Iwan Iip. Ia berharap putusan Mahkamah Agung itu dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Diwawancarai via video call Sabtu 6 Februari 2021, Ali Nurdin menegaskan dengan adanya putusan Mahkamah Agung, tidak ada situasi dan kondisi yang menyebabkan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya, sehingga penerapan ambang batas selisih perolehan suara sebesar 0,5% harus diterapkan. Ditanya apakah ada kemungkinan sikap Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Mahkamah Agung, pengacara yang menjadi kuasa hukum KPU RI dalam kasus Pilpres dan Pileg 2019 ini menjelaskan tentang dua hal. Ada dua hal ya. Pertama, MK akan memberikan putusan berkaitan dengan ambang batas. Karena kan selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor 2 sebagai pemenang dengan pemohon itu 0,7%. Padahal batasnya adalah 0,5%. Sehingga berkaitan dengan itu MK seharusnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung, ini akan menjadi hal yang menarik karena putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak terbukti ada pelanggaran, sehingga putusan Mahkamah Agung itu akan menegaskan bahwa rekomendasi Bawaslu itu bukan menjadi situasi yang menyebabkan tertundanya penetapan perolehan suara. Dalam beberapa kasus, rekomendasi Bawaslu jika tidak dilaksanakan, itu dianggap sebagai bagian yang menyebabkan perolehan suara belum bisa dipastikan, sehingga itu diperiksa terlebih dahulu. Menjadi sesuatu sebab yang menyebabkan MK menunda penetapan perolehan suara. Akan tetapi dengan adanya putusan MA, maka hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menundanya penetapan ambang batas pasal 158, sehingga MK tidak punya alasan lain kecuali menghentikan perkara. Ali menambahkan, terkait tuduhan-tuduhan lain yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif, pada umumnya tidak terbukti. Persoalan yang dijadikan pijakan Bawaslu dalam mengeluarkan rekomendasi adalah tentang surat instruksi Bupati Tasikmalaya tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya dan surat edaran tentang akselerasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Namun, rekomendasi dari Bawaslu itu sekarang tidak bisa dijadikan dasar gugatan, karena sudah ada putusan dari Mahkamah Agung yang menolak gugatan Iwan Iip yang menyatakan Bawaslu telah melanggar kewenangan dari segi waktu. Lalu bagaimana dengan masalah politik uang yang dituduhkan pasangan Iwan Iip? Untuk masalah money politik, begitu ya, itu kan dasarnya pasal 73 ayat 1 dan ayat 2. Yang dijelaskan di pasal 135 itu adalah money politik yang terstruktur, sistematis, dan masif. Artinya, terhadap tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu kewenangannya ada pada Bawaslu juga, yang diperiksa oleh Bawaslu berdasarkan ketentuan Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif, di mana terhadap pelanggaran-pelanggaran ini tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk PSU misalnya. Yang terbukti kan hanya satu, kasus yang camat itu. Kasus puskesmas, kepala puskesmas kan tidak terbukti. Kasus camat pun adalah kasus yang sifatnya lokal, individual, tidak masif, tidak terstruktur, tidak sistematis begitu. Dengan adanya putusan MA, kami optimis Mahkamah Konstitusi bahkan tidak akan masuk ke pembuktian begitu.